warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi ba'di ayatihi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qa'il al-insanu mahallul khati' wal nisyan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang mulia para tuan guru, para asatiz, bapak-bapak guru, yang terhormat para undangan, musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang tiada kepada al-mukarramun para tuan guru, para asatiz, kepada bapak-bapak guru, kepada para undangan yang datang dari jauh-jauh, kepada segenap lapisan masyarakat Menggala dan sekitarnya yang dengan ikhlas hati datang beramai-ramai ke rumah duka untuk ikut serta membuat kerendang dengan tanpa diminta, tanpa diundang, datang beramai-ramai ke masjid ikut serta menyalatkan jenazah almarhum dengan tanpa diupah, juga beramai-ramai datang ke makbarah ini ikut serta memakamkan jenazah almarhum. Budi jasad yang pelungguh, keluarga mengaku tidak mampu membalasnya kendati dengan secuil material. Keluarga hanya mampu membalas dengan seuntai doa jazakumullahu ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Seringkali kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para tuan guru kita, para ustaz kita, yang kurang lebih artinya yang bacakan tadi. Manusia menjadi sumber salah dan sumber alpa. Kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, apapun status kita, yang namanya tidak bersalah itu tidak mungkin, terkecuali kalau kita menjadi nabi rasul. Itu prioritas. Laik niki arak sepuh raja niki namanya Dzulkarnain. Dzulkarnain niki di satu hari mengadakan belusukan, ingin mengetahui keadaan daripada rakyatnya. Kemudian dia belusukan bersama dengan anaknya, membawa seekor kuda menurut riwayat, tapi riwayat lain mengatakan membawa seekor hemar. Kemudian karena pertimbangan perjalanan jauh, hemar itu cuma dituntun atau kuda itu cuma dituntun tanpa ditunggang. Lalu antenya liwat niki le supuk kampung, perkampungan. Arak tahu niki negur, kah bloknya tahu mikilinya. Kan jak kuda, lamunnya mula pinter kan, pasti kuda niki dia tunggang. Dia lenya niki. Terus kata Dzulkarnain kepada anaknya, supaya jangan ada orang menganggap kita orang tolol anakku. Kamu naik di atas kuda, saya yang menuntunnya. Lalu anaknya di atas kuda, dia menuntun kuda. Anteknya niki liwat le supuk perkampungan. Arak malik tahu nikah, tahu nikilinya. Niki jak mau membikin anaknya jadi manja. Masa dia tahu loka?
ialinya. Anaknya kok niki bikin manja. Seharusnya ya seloka niki di atas. Dan anaknya itu menuntun kuda. Kalau begitu begini anakku, supaya jangan lagi ada orang yang mengatakan kita tolol. Saya di atas kuda, kamu tuntun kudanya. Turun niki, beak niki, lagu ndek sunya beak berik lalu niki. Wah, bajang kira-kira. Dia abang. Bijang lalu ini bajang nyala. Jantinya tarik terus niki, kon kuda. Lampak kutu. Liwat malik lesopok perkampungan. Arak tahu malik niki melengkah blok tahu niki. Masak ke ialinya. Masak ke ia di atas kuda. Terus anaknya itu disuruh nuntun. Seharusnya kita yang tua itu menuntun itu. Anak kita di atas. Begitu salah. Kalau begitu begini caranya anandaku. Kita naik berdua. Langkah naik di atas kuda niki berdua niki insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang menegur kita. Artinya naik niki nunggang kuda berdua. Lampak liwat lesupok perkampungan. Arak tahu meling-malik niki. Kah dia beri perasaan tahu niki linya. Masa di kuda seki asupok niki. Betaikin kanca dua timah jasaran kuda taunya si lelah linya. Bedui ke perasaan sekedih. Nah niki menunjukkan manusia nih. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh seorang manusia, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, pasti niki ada doang tahu si jari nyalahan niki. Marak niki selalu saling salah menyalahkan. Padahal niki program sudah bagus kita susun. Lagu namanya tidak ada yang menyalahkan, tidak mungkin kapanpun dimanapun. Nah almarhum, apalagi almarhum niki kan hidup bersama tiang pelungguh dan dalam tempo waktu lama sekali. Banyak sekali perbuatan bagus yang dianggap bagus oleh almarhum. Kadang-kadang dianggap jelek oleh orang lain. Apalagi perbuatan jelek. Atau sebaliknya banyak juga perbuatan bagus yang dilakukan oleh orang lain. Dianggapnya jelek oleh almarhum. Niki yang menyebabkan almarhum niki adalah mendapatkan dosa sesama kita. Mendapatkan dosa sesama manusia. Agar almarhum niki meninggal dunia tidak membawa dosa. Sering yang sampaikan niki, setiap manusia lahir dalam keadaan suci, bebas dari dosa dan salah. Orang yang akan diterima oleh Allah yang Maha Suci itu adalah orang-orang yang menghadap kepadanya dalam keadaan bebas dari dosa dan salah. Oleh karena niki yang wakili atas nama keluarga kepada seluruh masyarakat si arak kon Menggala, arak kon Bentet, si arak kon Kerujuk niki. Berkenan kiranya kita sama-sama untuk memaafkan kesalahan almarhum. Sampun nabi jamaah kita bareng-bareng maafan ge. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Selanjutnya dosa kepada Allah, insya Allah dengan husnudzan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada Allah niki belum tentu kita mengetahuinya. Yang mengetahui itu hanya Allah. Dan yang mengetahui diri kita bersalah kepada Allah adalah kita sendiri. Yalingnya tahu laik niki belakang. Kayu legu jadi terumpa, kayu nangka jadi singkal. Dapet daripada nyebuk niki gawe dosa, Allah Ta'ala niki lebih wikan dimanapun kita melakukan dosa. Oleh karena itu keluarga memohon kepada
pelungguh datang di masjid menyolati almarhum, mendoakan almarhum kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insya Allah almarhum bebas dari dosa sesama manusia, terlepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sering juga yang sampaikan ini, setiap manusia lahir tanpa utang, lepas dari piutang. Oleh karena niki sang nyaara niki sangkut paut masalah utang, baik utang harta atau utang janji, supaya yang pelungguh ni keluarga tidak malu-malu, mohon untuk disedekahkan, mohon diikhlaskan dan dihalalkan. Keluarga mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau berat untuk disedekahkan, dihalalkan, mohon tanggung jawab membayar utang ini dipindahkan kepada keluarga yang masih hidup. Begitu juga utang janji, itu akan tetap dituntut utang itu sampai negeri akhirat nanti. Karena begitu kata orang itu, utang itu bukan hanya harta benda. Utang janji itu yang lebih berat. Begitu orang mengatakan, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Utang emas dapat dibayar, utang janji dibawa mati. Supaya almarhum tidak membawa mati utang janji itu, mohon sekali lagi untuk dimaafkan, dihalalkan dan disedekahkan. Selanjutnya sebagai kata takziah. Kantong takziah nih, kantong takziah tuh, kantong guru nanti. Oh lanjut dulu. Maaf ya. Selanjutnya sebagai kata takziah, ingat itu sering juga yang sampaikan, setiap yang lahir seorang diri, tidak membawa istri, tidak membawa saudara, tidak membawa saudari, tidak membawa adik, tidak membawa kakak, tidak juga membawa anak. Begitu juga seketika kita meninggal dunia, kita pergi meninggalkan dunia ini seorang diri, tidak membawa istri, tidak membawa adik kakak, tidak membawa anak-anak. Karena begitu memang lika-liku hidup di atas panggung dunia ini dengan takdir Allah. Oleh karena itu, takdir Allah yang seperti ini berlaku untuk siapapun, untuk almarhum, untuk kita semua, akan pergi juga meninggalkan dunia ini seorang diri. Oleh karena itu harus tabah. Keluarga yang ditinggalkan mengatakan, hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, di dalam surga insya Allah kita berjumpa. Kemudian dan keluarga diharapkan atas nama pelayan menerima musibah ini dengan ikhlas, tawakal dan sabar. Hanya dengan itu kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sabirin. Orang sabar itu akan dibalas dengan ganjaran yang tidak diketahui jumlah dan banyaknya, hanya Allah yang mengetahuinya. Karena niki sekali lagi sabar, tawakal, lepaskan kepergian almarhum. Selanjutnya sebagai kata ibrah, pelajaran untuk kita semua. Almarhum pernah hidup sama seperti kita. Sekarang dia sudah meninggalkan kita. Almarhum itu manusia, kita manusia. Sekarang kita masih hidup. Wallahu a'lam. Apakah nanti malam, apakah besok, apakah lusa, hanya Allah yang mengetahui batas usia kita. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh almarhum. Oleh karena ini, sebagai pesan ini untuk kita semua,
banyak tanaman jalar tumbuh berjejal, nelayan ikan pasti akan menepi. Banyak-banyaklah beramal sebelum ajal, namanya insan pasti akan mati. Sila sampun temasi pada bernapas, pada melampah, berusaha mencari kebaikan, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan iman dan Islam. Kalau sudah begitu caranya, kapanpun datang mati ini. Mau datang malam silahkan mati datang. Kamu datang siang silahkan datang mati siang. Kita pasrah kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat. Musyi'in jamaah duka rahimakumullah. Niki kata tasamuh dan takziah yang dapat yang sampaikan. Segala khilaf kekurangan yang nas maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.